Oke, balik lagi ya seperti biasa. Dan kali ini kita mau bahas tentang salah satu penagihan DC pinjol goblok lainnya, yaitu dari aplikasi Kredito. Wah, ini Kredito ini legal ya. Satu dari satu pinjol legal di OJK. Anjas. Ini juga mereka mau main-main dengan penagihan-penagihan goblok kayak gini ya. Dan kali ini kita mau lihat dulu isi email. Ini kan email ya. Ini jelas satu aku dapat dari temanku yang juga ini screenshotnya udah agak lama sih, tapi ya wis lah. Kita coba cek dulu untuk ininya, isi emailnya seperti apa. Kita cek ya. Saya aku agak zoom dikit. Oke, semoga aja kelihatan. Kita lihat di sini, selamat siang, saya Yogi. Sampai saat ini tagihan belum kami terima. Validasi data alamat rumah Anda masih sesuai di aplikasi dan KTP ya. Kenapa masih harus bikin validasi data alamat rumah gitu kan? Kan kalian juga sih yang nge-CC gitu. Tolong jangan goblok lah. Kalian tuh bikin kata-kata kayak gini gitu. Kalau bisa lebih agak bervariatif lah gitu. Jangan sampai kayak bikin konfirmasi gitu. Kan kalian sendiri yang nge-CC. Kenapa nggak langsung ngecek aja gitu? Kenapa nggak langsung menanyakan apakah ini benar alamat rumahnya di sini? Oh, ini sesuai KTP ya waktu pengajuan. Jadi pada saat sebelum pengajuannya di ACC, pengajuannya diterima, kalian sebagai apa ya istilahnya ya, peng-ACC ya, petugas untuk meng-ACC atau apa sih namanya itu, validator atau apa ya istilahnya ya. Ya intinya gitulah, verifikatornya si pinjolnya itu mengawasi tentang dan memvalidasi terkait tentang calon data nasabahnya ya, yang mana mereka juga mengajukan data KTP, mereka juga mengajukan alamat domisili, alamat sesuai KTP juga, kemudian emergency kontak. Emergency kontak itu kalau nggak salah maksimal 2 ya seingatku ya. Ada yang 1, ada yang 2 ya, masing-masing pinjol juga punya kebijakan sih tentang emergency kontak. Tapi paling nggak tujuannya emergency kontak itu atau kontak darurat itu tujuannya untuk menghubungi yang bersangkutan apabila si nasabah benar-benar menghilang, tidak bisa dihubungi, bisa didatangi rumahnya nggak ada. Ini emergency kontak bisa jadi alternatif untuk mengetahui keberadaan si nasabah kayak gitu. Ya, itu namanya kontak darurat atau emergency kontak. Oke, kita lanjut ya. Gadaikan barang. Ini asu nih. Ini kata-kata bajingan yang aku bahkan nggak tahu nih. Kenapa mereka sampai nyuruh Anda untuk gadai barang. Babi banget cok kata-kata gini asu. Anda emosi nggak sih lihat kata-kata gini suruh gadai barang? Emang mereka siapa? Anda itu siapa sih? Coba buat Anda yang ketakutan lihat kata-kata gadaikan barang Anda gitu. Kalau misalnya Anda tipikal orang yang nggak bisa diajak kompromi ya soal ini ya, mungkin Anda sudah seketika itu juga mungkin suruh gadai barang lah. Nggak ada barang, nggak ada TV, nggak ada apa. Padahal jelas Anda tiap hari butuh TV buat hiburan, Anda butuh kulkas buat naruh makanan, minuman atau apa. Kemudian mungkin nggak ada lemari, mungkin yang buat naruh baju buat malah digadai. Terus motor, mobil itu buat kerjaan Anda sehari-hari loh, itu suruh gadai. Tolong, jangan sampai Anda melakukan hal kayak gitu, tolong. Cuma tujuannya untuk melunasi utang Anda dipinjau, tapi jangan sampai gadai barang-barang di rumah Anda, tolonglah. Ayo coba agak berpikir lebih waras lagi. Ketika Anda gagal bayar dipinjol, tolong, perkara Anda kehilangan barang atau misalnya Anda harus menjual barang-barang Anda untuk bayar pinjol itu sia-sia. Beneran deh sia-sia. Kalau Anda pengen ngelunasin pinjol ya, ini dalam arti ini kalau Anda masih ada masih ada istilahnya kayak Anda masih sudi lah bayar pinjol gitu, masih kayak udahlah, gue kasihan sama si DC, gue kasihan sama si developer lapangan yang datang ke rumah panas-panas atau kayak misalnya malam ngantuk-ngantuk datang ke rumah gue tapi nggak ada hasilnya gitu kan, ya udahlah gue bayar aja gitu. Ya itu pun kalau Anda masih sudi ya, masih kayak ya udahlah mungkin kali emang penagihannya kayak gini, ya udahlah bayar aja kayak nggak sih gitu kan, kasihan lah mereka yang lagi cari duit gitu. Ini itu parah sih ya, tapi terserah Anda, itu duit Anda gitu, Anda mau bayar pinjol ya terserah, mau nggak juga terserah, itu hak Anda lah, itu sepenuhnya hak Anda ya. Intinya yang penting gini sih, hidup Anda itu ya sepenuhnya adalah kontrol Anda sendiri gitu, itu hak Anda secara hak asasi manusia. Anda melakukan apapun yang Anda inginkan, baik Anda memeluk agama, Anda mau tinggal di mana segala macam, Anda tidak diatur-atur oleh pemerintah. Bahkan sekelas DC pinjol, mereka tuh siapa sih gitu loh.
Kalau Anda yang masih sampai sekarang ketakutan untuk lihat-lihat chat-chat goblok kayak gini, tolong pikirkan lagi lah. Kira-kira apa yang menjadi ketakutan dalam pemikiran Anda sampai Anda sampai mau menggadaikan barang-barang di rumah, sampai jual barang, jual mobil, jual motor. Aduh, tolonglah tolonglah teman-teman, jangan sampailah kayak gini gitu. Anda itu ketakutan yang bentuknya seperti apa yang harus Anda alami lagi gitu setelah ini. Kalau sampai Anda mau mengeksekusi untuk gadai barang dengan kata-kata tolol ini secara harfiah, si DC ini sudah memberikan Anda sebuah perintah untuk menggadaikan barang. Kalau Anda ya punya pemikiran yang waras, dalam arti Anda tuh masih berpikir realistis bahwa siapa sih mereka kok sampai suruh gadai barang sebagai solusi untuk membayar pinjol, itu ini goblok sih. Ya, ini goblok nih. Kalau Anda mau melunasi pinjol ya salah satu cara adalah ya tabung aja dulu uangnya. Sedikit demi sedikit gak apa-apa, udah biarin aja. Masalah bunganya gimana bang? Ya udah bunga ya bunga gitu. Ya mau gimana? Anda mau misalnya kayak bunga berjalan, ya udah bunga berjalan mentok 100% titik. Nggak ada tuh istilahnya bunga, misalnya Anda pinjam 1 juta, terus karena Anda nggak bayar setahun 2 tahun jadi 1 miliar, itu nggak mungkin. Ya maksimal bunga yang diberikan oleh pinjol itu maksimal 100%. Kalau sampai Anda mengetahui bahwa ada salah satu pinjol yang batas bunga dan denda itu melebihi 100%, maka itu sangat layak sekali untuk tidak dibayar sama sekali. Ya, karena ini pinjol setan, jadi ya karena ini juga pinjol itu setan ya. Musuh masyarakat juga untuk minjem ini sampai mencekik bunga segala macam. Aduh. Tolong selesaikan dengan cara tidak membayarnya, ganti nomor, ganti email, udah cukup, selesai sampai situ. Kalau Anda masih punya pemikiran waras ya. Jangan sampai gadai bareng lah, please lah, tolong itu jangan sampai gadai motor, gadai mobil. Itu apalagi sampai kayak gadai kendaraan ya, kayak motor sama mobil itu kan kayak istilahnya kayak kuda besi untuk Anda kayak mengais rezeki, mencari nafkah atau apa gitu. Tolong lah, kondisikan pemikiran-pemikiran kayak gitu untuk tidak menggadaikan barang-barang di rumah. Udahlah, cukup berhenti bayar aja. Berhenti bayar kalau Anda masih mendapatkan ancaman, penagihan-penagihan tolol yang dilakukan oleh si DC goblok di luar sana gitu. Tolong berhenti bayar gitu, apalagi ini udah mau puasa gitu ya. Udah mau puasa, terus apa juga namanya itu, kalau Anda itu masih sudi bayar pinjol ya silahkan aja mau bayar gitu. Tapi kalau Anda dapat penagihan dengan ancaman kayak gini-gini misalnya, terus Anda masih mau sudi bayar gitu, mau sampai kapan Anda terbelenggu oleh ketakutan yang menurutku nggak penting untuk Anda pikirkan gitu. Yang katanya mau datengin ke rumah lah atau apa. Ini kredito ini nggak ada DC lapangannya ya BTW gitu. Kalaupun ada ya mungkin ya kita butuh bukti lebih lanjut ya tentang kredito itu. Bilang sih ada, tapi masih daerah Jakarta sih katanya ya, masih katanya. Ya kalau misalnya tidak terbukti maka dianggap hoax dan kredito nggak ada DC lapangannya. Tapi saya beranggapan bahwa si kredit itu tidak merekrut DC lapangan. Kalaupun ada ya mungkin ya masih daerah Jakarta lah. Kalaupun ada, ya masih ada beberapa temanku yang memang didatangin sama si DC lapangan kredito gitu. Tapi jumlah mereka tuh masih sangat sedikit sekali banget sih. Dan mereka masih adem ayem lah, kalau banyak menikmati teror segala macem gitu kan. Logowo, intinya belajar untuk nerima atau logowo lah kalau bahasa Jawanya gitu. Lanjut ya, gadaikan barang Anda, bayarkan hari ini sebelum data Anda masuk tahap OJK. Anda tahu nggak sih tahap OJK itu apa? Dan BI checking atau blacklist dan emergency kotak yang Anda cantumkan dihubungi otomatis oleh sistemnya. Ini yang barusan yang saya diskusikan tadi ya, yang barusan saya omongin itu. Kalau emergency kontak tuh ketika Anda sudah tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditemukan di rumah atau gimana gitu. Jadi emergency kontak akan jadi pilihan terakhir untuk mencari keberadaan Anda gitu. Tapi apalah daya kalau kita lihat DC pinjol sekarang, meskipun nomor Anda aktif, Anda merespon, tapi tetap kondar juga akan diteror gitu. Ini kan bajingan ya. Nah itu penagihan bajingan dari DC pinjol yang berharap bahwa uangnya itu harus segera balik gitu. Gimana caranya? Mereka menghalalkan segala cara untuk menagih. Bahkan emergency kontak tuh kayak bukan emergency kontak tapi nasabah gitu. Padahal mereka juga tidak memiliki sangkut paut dengan utangnya gitu. Nah, itulah bajingannya DC pinjol. Tolong, makanya kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran yang menurutku goblok tuh tolong hapuslah gitu, buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran kapan ya DC datang ke rumah, kapan ya ini mau datang di mana ya, ke kantor tempat kerja ya, nanti hubunginya di mana aja ya, apakah dia keluar kondar kah
apa ini itu. Minimal kondisikan pemikiran dari kayak gitulah. Tolong jangan jadi orang goblok kalau ketika Anda gagal bayar pinjol, itu aja sih. Saya bukan menghina Anda, saya tidak bermaksud menghina atau gimana. Intinya ketika Anda gagal bayar pinjol dan Anda melakukan teror seperti ini, tolong jangan baper gitu. Asumsikan bahwa hal-hal ini tidak sebenarnya terjadi gitu. Kayak misalnya kedatangan DC lapangan juga nggak bisa diprediksi. Apakah Anda itu seorang peramal yang bisa meramal, oh ini besok datang nih, kata si DC datang, oh pasti datang nih, dia gambarannya orangnya hitam besar terus berbadan kekar, bisa membantai keluarga saya. Itu bullshit sih. Ini sekelas pinjol loh itu ya. Saya nggak mau bahas yang lain-lain sih selain pinjol, karena memang pinjol ini memang paling brengsek sih penagihannya gitu. Ya bank sama aja sih emang kalau sebagian besar tuh. Tapi sekarang bank tuh kayaknya udah mulai tiru-tiru penagihannya pinjol deh, karena penagihan pinjol tuh lebih efektif deh dan lebih ngena di hati orang-orang yang galbay gitu. Bahkan termasuk orang-orang yang sekarang join di grup saya itu masih ada yang ketakutan gitu. Makanya buat Anda yang sekarang belum galbay dan yang masih belum galbay pinjol, silakan segera galbaykan. Kalau misalnya Anda dapat teror kayak gini, silakan join di grup, ada di deskripsi linknya, silakan join ya. Di sana nanti akan ada teman-temanku yang nanti akan membantu Anda untuk memulihkan mental Anda tentu saja. Di sana banyak para master dan suhu-suhu yang juga saat ini sampai sekarang masih galbay dan tidak membayar pinjol mereka selamanya, pun juga ada yang masih mencicil lah segala macam. Ya udahlah, itu haknya mereka gitu. Yang penting intinya jangan sampai punya pemikiran aneh tentang galbay kali ini. Tolong kondisikan aja pikiran Anda. Kalau misalnya dapat penagihan tolol kayak tadi atau yang kayak screenshot yang ini, ya silakan berhenti bayar, nggak usah dibayar, tunggu DC8 datang ke rumah. Tadi katanya mau verifikasi alamat sesuai KTP atau enggak, di aplikasi masih sama atau enggak. Silakan tunggu kedatangan DC8 Kredito yang kayaknya sih mustahil lah untuk datang ke rumah Anda satu persatu gitu. Mereka sekuat apa sih gitu? Apakah mereka akan datang kemudian menggedor-gedor pintu Anda dengan keras? Apakah Anda akan terima dengan tindakan-tindakan seperti itu? Apakah tidak cukup untuk teriakin maling aja? Minimal salam olahraga lah untuk si DC pinjol yang kayak gitu, si DC lapangannya maksudnya. Atau kalau misalnya Anda tahu identitas si DC pinjol ini melalui cara-cara sulap gitu, terus ketemu di jalan, itu bisa sih kayak pembalasan dendam gitu. Tapi jangan. Dah, kalem aja lah, intinya galbay aja gitu. Tapi tolong intinya kuasai pemikiran Anda, jangan sampai gampang kedoktrin dengan kata-kata gadaikan barang lah, katanya mau alamatnya sesuai data, sesuai aplikasi lah atau apalah gitu. Udah biarin aja. Hormat kami Kredito gitu. Ya wes, itu aja dulu untuk video kali ini. Intinya ini penagihan goblok dari DC Kredito. Sampai sekarang masih simpang siur keberadaan DC lapangan Kredito, karena aku juga sangat sedikit melihat DC Kredito ini. Masih daerah Jakarta doang, itu pun juga nggak rata, masih sedikit sekali. Jadi kalem aja buat anda yang galbay itu, mau ada di Jakarta kayak mau di luar Jakarta atau di mana, ya udah terserah Anda gitu. Galbay aja lah kalau dapat penagihan goblok ini. Ya udah, itu aja ya, thank you.